Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق yuqalu laha Khurasan. Hadis rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Ikhwani wa rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bittaqwallah fa innaha ra'as kulli amal. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, tidaklah semua amal yang kita lakukan mulai sejak kita dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari setelah tidur kita hingga kita kembali tidur, tidaklah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kecuali kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan jalan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim itu sangat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Islam itu agama yang mudah bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah, meraih pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja, bahkan sekedar kita membuat senyuman kepada saudara kita itu dinilai ibadah. Islam ini agama yang mudah, tetapi tidak dimudahkan oleh kita. Tetapi yang mudahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, kita malam ini insyaallah kembali mengkaji bagian dari satu subbab tentang masalah Dajjal. Kemarin dalam waktu pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ada masa Dajjal itu muncul ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ada dua bentuk kemunculan Dajjal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang pertama dalam sosok yang dikatakan oleh hadis adalah Ibnu Sayyad, anak seorang Yahudi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang kemarin sudah dijelaskan, ya. Cirinya dan akhlaknya sangat buruk, ya kan? Ciri fisiknya buruk, kemudian akhlaknya juga sudah buruk. Kemudian bentuk yang kedua yang digambarkan Rasulullah SAW adalah dalam hadis Tamim Ad-Dari, dan ini hadis yang paling masyhur tentang masalah Dajjal. yakni wujud Dajjal yang dilihat secara jelas oleh Tamim Ad-Dari yang berada di sebuah pulau dalam keadaan terantai, terbelenggu. Bahkan disebutkan bahwa belenggu yang mengikat Dajjal itu ada 70 buah rantai, yang menunjukkan bahwa kondisinya memang betul-betul dia ini adalah seorang yang kuat, besar, dan seakan-akan meronta ingin keluar begitu. Sehingga diperlukan
rantai yang sangat kuat. Bahkan Rasulullah SAW ketika menjelaskan hadis Tamim Ad-Dari di Madinah waktu itu, beliau Rasulullah SAW mengatakan bahwa keberadaan Dajjal di zaman Rasulullah sudah wujud. Di mana tempatnya? Adalah di timur laut Yaman, di sebuah pulau di antara pulau-pulau di sekitar laut Yaman. Namun sebagaimana dijelaskan, tidak pernah ditemukan tempat ini oleh hamba-hamba Allah setelahnya. Emang ada satu ada hijab, ya, ada semacam sekat yang diberikan Allah kepada Dajjal ini. Pulau Dajjal ini nggak ketemu. Memang sebagai rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah yang melepaskannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala waktunya. Jadi kalau ditanya apakah hari ini Dajjal sudah wujud, maka jelas kita katakan Dajjal sudah ada. Sudah berada di tengah-tengah kita di bumi ini, tapi di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas di antara pulau-pulau di sekitar laut Yaman. Sampai takdir Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam hadis tadi, bahwa ada 3 tanda utama yang dijelaskan Dajjal sendiri yang menjelaskan. Bahwa ketika 3 tanda ini sudah terjadi, insya Allah Dajjal akan segera memenuhi takdirnya untuk lepas. Yang pertama adalah kurma di Baisan tidak akan tumbuh lagi. Dan itu sekarang sudah kita jelaskan kemarin bahwa memang benar daerah Baisan tidak menghasilkan kurma lagi hari ini. Yang kedua adalah Danau Tobaria, menyusutnya air di Danau Tobaria atau Galilea atau Tiberias. Jadi mulai pantai yang dulu pertama munculnya Danau Tobaria sampai hari ini itu sudah berkilo jaraknya. Jadi airnya susut sudah berkilo. Artinya memang keadaan ini semakin menuju pada takdirnya nanti. Wallahu alam kapannya jelas. Kemudian yang tanda yang ketiga adalah tidak keluarnya air mata Zugar. Air mata Zugar ini di daerah Palestina. Ya. Ada yang bilang sebagian di Gaza, ada yang sebagian memang di setelah antara di baris perbatasan antara Syria dengan Palestina. Dan sudah saya jelaskan kemarin bahwa air mata Zugar itu adalah pecahan asalnya dari Danau Tiberias. Kalau di Danau Tiberiasnya susut, otomatis akan mematikan air mata Zugar. Itu satu kondisi yang berkelanjutan sebenarnya. Dikaitkan juga dengan surutnya Sungai Furat sebagai pertanda di dalam Fitnatul Duhaima nanti itu. Ketika muncul fitnah Duhaima itu akan surut Sungai Furat itu. Sungai Furat, Sungai Efrat. Sungai Efrat itu membentang dari Turki sampai mana? Sampai Syam, Syria, kemudian masuk Irak. Bentang terus panjang begitu. Dan sekarang memang betul sungai itu semakin hari semakin susut dan nanti takdirnya ketika sungai itu semakin susut akan mengungkap gunung emas di tengah-tengah Sungai Furat yang akan diperebutkan oleh seluruh dunia. Termasuk kaum muslimin. Tetapi binasalah yang binasa. Kata Allah SWT. Tidak ada yang memperebutkan emas, harta karun emas yang ada di tengah Sungai Furat dalam bentuk gunung emas tadi itu banyak yang binasa. Dari 100 orang tinggal 1 orang yang pulang. Tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan dari perebutan harta emas yang ada di Sungai Furat. Semuanya binasa. Itu terjadi ketika masa Fitnatul Duhaima. Dari hadis Tamim Ad-Dari kita akan melanjutkan menjelaskan tentang tempat munculnya Ad-Dajjal. Jadi kita tahu dalam kondisi yang nyata bahwa hari ini Dajjal ada di pulau di laut Yaman, tapi nggak tahu di mana. Sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari. Kemudian
Itu sampai sekarang. Dalam keadaan terbelenggu. Namun ada hadis yang lain yang menjelaskan daripada asarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-Dajjal yakhruju min ardil bil masyriq yuqalu lahu Khurasan." Bahwa Dajjal itu akan keluar dari bumi bagian timur. Yuqalu laha Khurasan. Yang disebut bagian itu, tempat itu adalah Khurasan. Kotanya namanya Khurasan. Khurasan itu sebuah provinsi sebenarnya. Sebuah provinsi besar. Dalam peta lama ya, kalau peta hari ini nggak ada. Kalau peta lama ada Khurasan. Besar. Meliputi daerah Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, ya, Kazakhstan, ya, sampai Iran. Kan itu yang bagian utara, bagian bawahnya Iran, Akhwas sampai bawah itu. Besar sampai provinsi Afghanistan. Dari membentang dari provinsi Afghanistan sampai provinsi negara Iran pembentangannya itu. Namanya besar Khurasan. Lalu bagaimana kita mendudukkan perkara ini? Satu sisi tadi Rasulullah mengatakan dia ada di terbelenggu di laut Yaman. Tapi sebentar lagi ada hadis yang didengarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah mengatakan dia akan muncul dari Khurasan. Dan memang benar, dalam keadaan terbelenggunya Dajjal itu masih berada di laut Yaman. Tetapi ketika mulai bebas, pertama kali dia muncul di bumi namanya Khurasan. Jadi begitu bebas dia akan keluar dan muncul dari bumi Khurasan. Kapan? Wallahu a'lam. Hadis Sahih Tirmizi. Kemudian yang berikutnya hadisnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik qala Rasulullah SAW yakhrujud Dajjal min Yahudiyya Asbahan. Ma'ahu sab'una alfan minal Yahud alaihi sijan. Akan keluar Dajjal dari kampung Yahudiyah di daerah Asbahan. Asbahan itu Isfahan kalau bahasa sekarang. Isfahan itu di mana? Di Khurasan. Kalau hari ini di tempatnya di Iran. Khurasan tapi di Iran. Isfahan. Nama kampungnya kampung Yahudia. Dan kampung Yahudia ini sekarang wujud di Isfahan, di Asfahan ini. Dan rata-rata mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang Yahudi ortodoks. Antum bisa searching di Google kampung Yahudia Isfahan. Banyak orang Yahudi ortodoks sana. Dan komunitasnya besar di sana juga. Jadi di sini ada satu yang aneh sebenarnya. Lalu apa hubungannya si A dengan Yahudi ini? Kok seakan-akan mau nyerang Yahudi tapi nggak nyerang-nyerang begitu kan? Kan begitu. Ternyata di Iran pun banyak Yahudi ortodok, komunitasnya besar di Isfahan. Ma'ahu sab'una alfan minal Yahud. Dan dia nanti akan keluar bersama 70.000 dari orang-orang Yahudi. Dari kota Isfahan tadi. Alaihi musijan. Orang Yahudi yang pakai kutro. Tahu orang Yahudi yang, kalau Yahudi itu ada yang seperti orang pakai sorban putih, gitu. Orang Arab biasanya pakai sorban putih ya. Tapi kalau orang Yahudi itu sorbannya putih, terus ada garis-garisnya hijau. Namanya sijan. Nanti Dajjal itu keluar dengan orang-orang Yahudi seperti itu, Yahudi ortodoks seperti itu. Pakai sijan. Dalam satu kalimat hadis yang lain pakai toyalisa, begitu. Pakai sorban warna putih tapi ada garis-garis hijaunya. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu bersabda mengatakan, dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Aku menuju Rasulullah SAW dalam keadaan aku menangis, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, ma yabkiki? Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah?
Qultu ya Rasulullah, dzakartu dajjal fabakait. Aku mengingat tentang masalah dajjal, kemudian aku menangis karena khawatir tentang fitnah yang akan ditimbulkan dajjal terhadap kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, inna yakhrujud dajjal wa ana hayyun kafaitumuhu. Sungguh ketika dajjal keluar sedang aku masih hidup, maka aku akan menyelesaikan urusan dajjal atas umatku. Jadi tanggungannya semua saya yang nanggung. Tapi qadar Allah, Rasulullah meninggal. Wa in yakhrujud dajjal ba'di, akan tetapi jika dajjal keluar setelahku, fa inna rabbakum azza wa jalla laisa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya ketika dajjal keluar setelahku, ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah Tuhanmu itu tidak buta. Wa innahu yakhruju min Yahudiyah Asbahan. Sungguhnya dajjal itu akan keluar dari kampung Yahudiyah di kota Asbahan. Hatta ya'til Madinah, sehingga dia akan keluar dari Asbahan menuju Madinah. Tadi dari kota Asbahan menuju Madinah. Jadi dajjal itu keluar dari pulau, pertama muncul di kota Asbahan, memproklamirkan dirinya setelah muncul dari pengasingannya itu di kota Asbahan, di kampung Yahudiyah. Sebagaimana sudah saya jelaskan di hari sebelumnya ya, tentang masalah dajjal, bahwa tentang Ibnu Sayyad, kan kita ketahui bahwa Ibnu Sayyad itu hilangnya juga di kota apa? Kota Isbahan, di kampung Yahudiyah itu Ibnu Sayyad. Jadi memang masalah dajjal ini ada semacam misteri ya. Misteri, kalau dikatakan Ibnu Sayyad mati, mungkin mati tapi hidup lagi. Kan gitu ya. Kan sebagian sahabat menyatakan bahwa Ibnu Sayyad mati, tetapi sebagian mengatakan dia melihatnya di Isbahan gitu. Ketika penaklukan Isbahan di zamannya Umar bin Khattab. Gitu. Jadi ada semacam ya itu misteri. Memang ada masalah syaitonia, masalah urusannya dengan syaiton. Jadi kalau bahasa kita itu malirupo itu banyak perwujudannya bisa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, saya ingin menghantarkan dengan beberapa nas-nas saja dulu. Karena begini, masalah dajjal ini di sekitar kita pembahasannya ini banyak apa ya? Banyak subhatnya begitu nanti. Di tengah-tengah kita, di luar kita ini pembahasan tentang dajjal banyak macamnya nanti. Tapi saya antarkan antum dengan nas-nas. Sehingga ketika pilar nas-nas ini ada pada antum, di kepala antum bisa kira-kira memilah begitu. Oh ini takwilnya ini kira-kira takwilnya marjun. Takwilnya ini terlalu jauh. Oh ini takwilnya enggak masalah dengan beberapa nas-nas yang ada. Karena banyak orang yang dajjal, ada yang mengatakan fulan ini dajjal, fulan ini dajjal. Tapi sandarannya enggak cukup, sekedar takwil liar saja. Dan itu bahaya. Bahkan ada yang menganggap bahwa dajjal itu enggak ada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Anas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yakhrudu dajjal min Yahudiyah Asbahan. Hampir sama banyak hadisnya. Ma'ahu sab'una alfa minal yahud alaihi sijan. Kemudian dari An-Nawas bin Sam'an, innahu kharijun khallatun baina Syam wal Iraq. Jadi dajjal itu akan keluar, ada khalla, ini bacaan hadisnya ada dua. Yang pertama khalla, di celah-celah daerah bebatuan di antara Syam dan Irak, artinya tempat tertentu ya. Atau hilla. Hilla maknanya di perbatasan antara Syam dan Irak. Fa'asha yaminan, kemudian dia membuat kerusakan di sekitar itu, di antara Syam dan Irak itu, di kanannya maupun di kirinya. Wa'asa shimalan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berteguh hati.
Qulna ya Rasulullah wa ma labishu fil ardi. Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di muka bumi? Labisa itu kan maknanya labasa itu, labisa itu apa? Baju. Menyelubungi. Jadi Dajjal itu akan memenuhi bumi, berjalan di seluruh bumi ini berapa hari? Bertanya kepada Rasulullah SAW, Anas bin Malik, Anas bin Sam'an. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, beliau mengatakan arba'una yauman. Dalam 40 hari Dajjal bisa menyelubungi seluruh bumi, termasuk kampung Kupang Kerajaan. Gitu. Jadi tidak ada tempat yang tersembunyi dari Dajjal. Kecuali ada beberapa nanti disebutkan. Yaumun kasana, satu hari seperti satu tahun. Wa yaumun kasahar, satu hari seperti satu bulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu Jum'ah, satu minggu. Wasairun ayyamihi ka ayyamikum. Kemudian sisanya adalah seperti hari-hari biasa di antara kalian. Jadi satu tahun itu bisa seperti satu hari. Kemudian satu hari bisa seperti satu bulan. Kemudian satu minggu, kemudian sisanya adalah hari-hari biasa. Ada sebagian yang menghitung begitu. Jadi satu tahun, satu bulan, apa lagi? Satu pekan, ditambah sisanya. Sisanya berarti 37, 37 lah. Kan 40 hari. Satu tahun, satu bulan, satu pekan, sisanya seperti 37 hari biasa. Ada yang menghitung begitu, ada. Ada yang nggak memastikan hitungan itu, cuman kadang harinya itu seperti setahun, di antara hari 40 hari itu. Ada yang seperti sebulan, ada yang seperti... Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kita mendapati zaman seperti itu, seperti yaumun kasana, satu hari seperti satu tahun, lalu bagaimana kita menetapkan waktu-waktu sholat kita? Kira-kira dewe. Antum kira-kira sendiri begitu. Dikira-kira sendiri. Bayangkan, satu hari seperti setahun. Jadi tiap harinya kita sholatnya 5 waktu itu. Seperti hari-hari biasa itu. Kita kira-kira sendiri. Jadi orang yang ini memang di situ zaman Dajjal ini sudah terjadi perkara-perkara besar. Umurul idham, perkara-perkara besar. Tidak mungkin satu hari berubah menjadi setahun kecuali terjadi perkara besar sebelumnya, kan begitu ya. Kira-kira apa yang paling mungkin? Pergeseran antara bumi dengan matahari dan bulan. Posisinya maksudnya. Kan begitu kan? Kan semakin jauh otomatis rotasinya kan semakin lama. Realnya kayak apa saya tidak berani menggambarkan juga. Jadi terjadi di bumi ini akan terjadi perkara besar. Hari-hari semakin panjang gitu. Bahkan sebelumnya kan semakin pendek kan sebelumnya kan. Hari-hari kita hari ini kan semakin pendek sebenarnya. Kalau dulu tuh kita masih ba'dal maghrib isya itu, kalau zaman waktu anak masih kecil itu di rumah itu kan sering ada kayak bahasanya baca hizib ya. Hizib minal Quran maksudnya. Baca 7 surah gitu, di rumah itu. 7 surah Al-Fatihah ya, kemudian awal surat Al-Baqarah, setengah akhir, kemudian suratul Rahman, suratul Yasin, suratul Dukhan, suratul Waqi'ah, surat As-Sajdah, sama surat Tabarok, kan begitu, 7. Itu bisa dilakukan bainal maghrib wal isya. Bahkan masih bisa zikiran begitu setelah itu. Coba antum sekarang baca itu. Kan nututi gitu. Dulu itu masih bisa panjang, sekarang nggak nututi waktunya. Artinya betul-betul secara hakikat waktu itu semakin pendek. Hakikat itu. Jadi Dajjal nanti akan mengitari bumi selama 40 hari. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yakhruju Dajjal min Qut.
Dajjal akan keluar dari kota yang namanya Qud di Irak. Jadi perjalanan dari Asbahan, kemudian muncul nanti di Qud, kota Qud di Irak, di tengah-tengahnya kota Irak sebelum Baghdad. Kalau antara Asbahan dengan Iran dengan sebelum kota Qud. Ada Surawi Ibnu Saibah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la'alama awwal ahlul Ubayyah yaghzu ahlul Ubayyati yafizzahumud Dajjal antum ahlul Kufah. Jadi yang pertama kali mendapati fitnahnya Dajjal itu adalah penduduk Kufah. Jadi Dajjal itu berjalan dari mulai Isbahan menuju Qud, dari Qud nanti masuk Kufah, dan di Kufah dia akan membuat fitnah besar. Minal Irak, di kota Irak. Jadi dari Iran menuju Irak. Kemudian diriwayatkan lagi, ini saya menunjukkan beberapa tempat yang didatangi Dajjal, tempat-tempat yang didatangi Dajjal. Secara spesifik disebutkan dalam riwayat, dalam asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la yanzilanna Dajjal huzu wa kirman fi 70,000 wujuhahum kal mijanil mutraqah. Pasti Dajjal itu akan muncul di daerah Khus dan Kirman. Ini juga di daerah Iran ini. Di antara pengikutnya ada 70.000 pengikutnya dari bangsa Khus dan bangsa Kirman. Wajah mereka seperti wajah kalmujanil mutraqah, seperti tameng yang terbuat dari kulit. Maksudnya keras gitu. Kayak orang Tatar gitu. Jadi Iran itu ada yang wajahnya wajahnya itu satu kabilah di Iran itu seperti orang-orang ini, wajahnya itu keras, seperti orang-orang Tatar, orang-orang Cina tapi yang Uighur gitu, orang-orang yang wajahnya keras Mongol, kayak Mongol begitu. Ada yang seperti Arab, kan gitu kan ya. Jadi wilayahnya berbeda-beda. Tapi ada yang seperti ini. Jadi pengikut Dajjal itu adalah bangsa Hus dan bangsa Kirman. Hus ini ada dari Kirman ada. Antum bisa Google Atlas itu antum bisa klik Kirman. Di mana provinsi Kirman ada provinsinya gitu. Hus ada juga. Jadi teman-teman ini nyata gitu. Jadi memang rata-rata perjalanan mereka itu di antara Iran dan pengikutnya. Dan kalau kita lihat hakikatnya hari ini memang kalau tidak orang Majusi, ya penyembah api, mereka adalah orang-orang Syiah. Kemudian tadi juga kemudian tempat yang dikunjungi oleh Dajjal juga ini sekitar Madinah, tempat berdirinya Dajjal ya. Di kota Madinah, karena Dajjal kan tidak bisa masuk kota Madinah karena dihadang oleh malaikat. Setiap pintu yang menuju ke Madinah itu dihadang oleh malaikat, 2 orang malaikat membawa senjata pedang berkilau dan sangat tajam. Jadi ada 7 buah jalan, qadarullah masyaallah fa'al. Sampai hari ini jalan menuju kota Madinah itu 7 itu. Celahnya itu. Rasulullah menyebutkannya 1.400 berapa? 500 caranya. 1450 berapa? 44 itu Hijriah. Setelah Hijrah tambah ya, setelah Hijrah ya biasanya. Ketika Dajjal mau masuk kota Madinah dihadang, sehingga nggak bisa masuk. Akhirnya dia berhenti. Nanti Dajjal itu memanggil orang-orang munafik di Madinah itu. Di satu tempat yang dikatakan dalam hadis yanzilud Dajjal fi hadis sabgha bi Marqanah. Ada satu tempat di luar kota Madinah namanya Marqanah. Daerah itu daerah berair dan bergaram. Nanti semua kumpul keluar situ. Ketika Dajjal memerintahkan untuk keluar dengan
menghentakkan kakinya 3 kali di bumi tempat berdirinya dia, keluar orang-orang munafik Madinah, baik wanita maupun laki-lakinya, berkumpul di kota tempat namanya Markonah. Itu kalau posisi begini ya, posisi lihat atlas begini, ini kota Madinah di sekitar sini, di atas sebelah kiri sedikit, nggak jauh sebenarnya, sekitar 7 kiloan. 5-7 kiloan kota Madinah. Kemudian diriwayatkan lagi dari Junaidah bin Abi Muayyah, yablughu sultanuhu kullaminha la ya'ti arba'atun masajid. Jadi kekuasaan Dajjal itu akan mencakup seluruh wilayah bumi ini, termasuk orang-orang yang ada di pedalaman. Jadi kalau Dajjal itu udah keluar, termasuk orang-orang yang di pedalaman pun akan terkena oleh fitnahnya Dajjal, panggilannya Dajjal itu. Dan dia tidak akan mampu untuk mendatangi 4 tempat. Yang pertama, Al-Ka'bah, yakni apa? Masjidil Al-Haram, wa Masjidir Rasul, Madinah, wa Masjidil Aqsa, Palestina, wa Tur, Bukit Tursina. 4 tempat yang Dajjal nggak bisa masuk. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Makkah, Madinah, Palestina, Baitul Maqdis, kemudian yang keempat adalah Bukit Tursina. Hadis rawahu Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian yang berikutnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, wa yablughu ma sya'allah minal ardi fi arba'ina yauman. Jadi seluruh bumi ini akan dikitari oleh Dajjal selama 40 hari. Selesai. Enggak ada yang terlewat, termasuk Banyu Urib. Jadi paling enggak sampai sini ya. Kan munculnya di Khurasan ke arah Madi, enggak sampai, kamu mundur lagi ke Banyu Urib. Semuanya akan kena dalam waktu 40 hari. Allah. Jadi kalau mau digambarkan ya, pertama Dajjal itu ada posisinya di pulau Yaud ya. Sekarang ini posisinya di Laut Yaman. Tidak tahu pulaunya di mana. Dalam keadaan terbelenggu. Begitu muncul, pertama dia deklarasi kemunculannya di kota Isfahan, Iran. Kemudian bergerak menuju Irak. Dari Irak menuju Madinah. Dan dalam perjalanannya dia terus membuat fitnah. Dia akan membuat kerusakan di antara Syam dan Irak. Karena di sana perbatasan sama Irak itu ada pengikut setianya nanti. Di perbatasan antara Irak dan Syam itu, yang pertama kan pengikut setianya yang pertama, kelompok elitnya itu, kelompok munasirnya itu ada di mana? Di kampung Yahudi. Siapa mereka? Bangsa Yahudi ortodok. Pertama itu. Kalau lainnya adalah yang terfitnah. Tapi pengikut setianya adalah kaum ortodok dari bangsa Yahudi. Kalau yang lainnya fitnah-fitnahnya. Tapi ini memang dari awal memang sudah menunggu. Orang Majusi nggak menunggu Dajjal. Tapi orang Yahudi menunggu Dajjal sejak Rasulullah mengatakan akan keluar di bumi Isfahan. Bahkan sudah di sana dia. Sekarang sudah ada. Antum sekarang berangkat ke sana pun akan nemui kampung Isfahan itu dipenuhi orang-orang Yahudi ortodok. Antum bisa searching di Google. Isfahan. Dan cilakanya kota Isfahan adalah kota nuklirnya Iran. Jadi perjalanan keluarnya Dajjal dari mulai Yaman sampai dari Iran, kemudian sampai Madinah, dan kemudian dengan bala tentaranya dia akan menguasai dunia ini. Kecuali 4 tempat, Madinah, Makkah, Baitul Maqdis, dan Bukit Tursina. Kemudian kapan Dajjal itu muncul? Nah ini yang paling penting ini sebenarnya. Meskipun tidak bisa dipastikan kapannya karena semuanya berkait kan.
Tapi kalau ketika tanda ini muncul berarti akan muncul, gitu. Segera akan muncul. Yang pertama adalah dan paling yang jelas disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, Umranul Baitul Maqdis khurabu Yathrib. Jadi Baitul Maqdis itu nanti akan makmur. Sekarang belum ya? Ya, masih hari ini juga masih tempur sama Zionis ya. Jangan bilang Yahudi, Zionis. Ya. Iya kan? Umron al-Baitul Maqdis qurabu Yathrib. Kalau Baitul Maqdis itu makmur, maka Yathrib, tahu Yathrib? Apa Yathrib? Madinah akan khurab. Keemasan Madinah akan jatuh. Karena apa? Alal khair dari Madinah, orang-orang baik yang ada di Madinah semuanya hijrah menuju Baitul Maqdis. Abu Hurairah Udzaifah bin Yaman ditanya, "Ya Udzaifah bin Yaman, apa penyebab orang-orang baik Madinah keluar dari Madinah?" Kata Udzaifah bin Yaman, "Saya lupa menanyakannya kepada Rasulullah." Tetapi Abu Hurairah sudah tanya sama Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ketika Madinah dikuasai oleh umara usuk, pemimpin yang zalim, buruk. Ini pertanyaan besarnya. Kata para ulama hari ini, ya, ulama Jazirah, tidak ada pemimpin yang paling buruk sejak Rasulullah kecuali hari ini. MBS. Semua serba boleh hari ini. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Bahkan agama ini diutak-atik sudah. Bahkan yang kemarin itu kan, yang kemarin mau ramai waktu haji kemarin, Imam Jumat di Masjid Namiro di Arafah di Mina ya, Masjid Namiro di Mina, itu adalah orang yang tokoh besar Muhammad bin Isa namanya. Dia ini dimurtadkan oleh para ulama Jazirah. Karena apa? Mengakui wahdatul adyan, persamaan agama-agama, persatuan agama. Dimurtadkan oleh para ulama Jazirah, ulama-ulama Jazirah. Tapi kemarin disuruh jadi imam khutbah di Masjidil Namiro untuk waktu Arafah kemarin. Berarti kan sudah menunjukkan bahwa memang hari ini memang sudah sangat buruk kondisinya. Ya boleh jadi ini sudah mulai mendekati tanda-tandanya. Itu jawaban dari Abu Hurairah. Umran khurabu Yathrib dikarenakan apa? Keluarnya umara su. Wa khurabu Yathrib khurujul malhama. Kalau Yathrib itu sudah roboh, sudah dihilangkan, dipindah ditinggalkan penduduk yang terbaik dari bumi Madinah tadi, maka kaum muslimin akan menuju kepada peperangan yang namanya al-malhama al-kubra. Jadi nggak lama ini. Kalau Baitul Maqdis makmur, Yathrib ditinggalkan penduduk baiknya, kemudian akan keluar perang al-malhama al-kubra di kota apa? Dabig, ya, di daerah Syria hari ini, Syam, dekat Halab itu, dekat Aleppo. Wa khurujul malhama fathul Konstantinia. Kalau wujud al-malhama al-kubra, begitu setelah itu akan muncul penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel mana? Turki, Istanbul. Kok aneh ya? Ini ada pertanyaan aneh sebenarnya. Kenapa Konstantinopel itu dikuasai oleh orang mukmin padahal kayak kesannya begitu ya. Berarti nanti ada sebentar lagi ada kemungkinan Turki itu berkoalisi dengan orang-orang Rom. Karena ini Al-Malham Al-Kubra itu perangan antara orang muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi berperang dengan bangsa Rum. Ya kan? Koalisi bangsa Rum. Kemudian wujud penaklukannya, kemenangannya itu adalah penaklukan Konstantinopel. Ibu kotanya begitu. Berarti maknanya ada dua kemungkinan. Turki ini akan berkoalisi dengan orang-orang kafir Rum dan menjadi bagian dari kekuasaan mereka, atau bentar lagi Turki akan ditaklukkan oleh Rum, kan gitu ya. Berarti ada peperangan sebentar lagi yang muncul yang akan menguasai Turki
adalah bangsa Rom. Ada dua kemungkinan. Begitu. Ya wallah alam. Kalau banyak analisanya ya ini, ya perang Ukraina ini akan memicu peperangan dengan bangsa Turki oleh Rusia. Kan gitu. Kan Turki kan koalisinya NATO. Otomatis mereka akan diminta untuk sudah kok Turki NATO, bagian dari NATO. Nanti akan berkoalisi dengan NATO untuk memerangi Rusia dan Rusia akan mengalahkan Turki. Rom yang dimaksud adalah Ortodoks, Kristen Ortodoks. Adapun Roma itu Kristen sekuler kan begitu. Penyembah berhala kalau sebagian mereka mengatakan. Kalau orang Ortodoks menyebut Kristen Roma itu penyembah berhala. Tapi Ortodoks menyembah Tuhan, menyembah Allah. Begitu. Tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak mengakui salib. Begitu. Itu Ortodoks. Ortodoks itu di Yunani, di Rusia sekarang berkembang besar. Kemudian setelah penaklukan Konstantinia, Khurujud Dajjal. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, di tengah-tengah mereka sedang membagikan harta ghanimahnya, tiba-tiba teriaklah orang yang berteriak, nggak tahu siapa, sebagian mengatakan, perawi hadis mengatakan dia syaitan yang menghabarkan bahwa Dajjal sudah keluar di kampung-kampung kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz bin Jabal," sambil menepuk bahunya Mu'adz bin Jabal, tadi yang saya sebutkan tadi itu akan terjadi sebagaimana nyatanya tepukanku di atas pundakmu. Jadi urut-urutannya seperti itu pasti terjadi. Pasti nyata terjadi. Yang pertama Khurabul Umranu Baitul Maqdis, Khurabul Yasrib, kemudian Khurabul Yasrib, Khurujul Malhama, Fathul Konstantinia, Khurujud Dajjal. Jadi 5 ini. 5 perkara ini berkait. Nggak terputus ini 5 perkara ini. Jadi pemicu utama yang bisa membebaskan atau memakmurkan Baitul Maqdis adalah hilangnya Zionis. Nggak mungkin Baitul Maqdis bisa makmur kecuali hari ini penguasanya harus jatuh. Siapa penguasanya Zionis? Penguasanya Baitul Maqdis sekarang siapa? Zionis. Jadi boleh jadi wallahu a'lam akan terjadi pertempuran dengan bangsa Israel. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya kalau Kabani itu salah satu rahib pendetanya orang Yahudi Ortodoks. Dia mengatakan mereka bangsa Yahudi hari ini sedang menjatuhkan dirinya menuju kebinasaan. Maksudnya ketika mereka memproklamirkan Israel, negeri Israel itu sama dengan dia sedang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Dia nggak mau tinggal di Israel, dia malah tinggal di Amerika sehingga sampai dia mati. Orang-orang Ortodoks itu sekarang banyak di mana? Di Ukraina, di sekitar di luar wilayah Israel. Adapun orang-orang yang ada di Israel Yahudi itu orang-orang sekulernya bangsa Yahudi. Jadi bahasanya begini. Kalau di Islam itu ada orang sekuler, antum sebut Islam enggak? Kafir lah. Kan begitu. Dalam bukan diktum KTP bukan, diktum akidah, dalam bahasa akidah mereka kafir kan begitu. Sama Zionis juga begitu punya diktum pembahasannya gitu. Kalau mereka tidak menganut asas yang orang sekulernya Yahudi, ya disebut mereka orang kafir. Zionis itu bagian dari orang kafirnya orang bangsa Yahudi. Orang Ortodoks itu orang-orang berimannya bangsa Yahudi. Dan mereka ini sangat percaya dengan akan munculnya Al-Mahdi terakhir. Begitu. Tapi salahnya dia menganggap Dajjal. Kan gitu. Ya salah informasi kan gitu. Manipulasi.
Jadi itu tanda utamanya. Tanda utama kemunculan Dajjal. Jadi kalau ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul hari ini, belum perang kok. Belum, itu ya. Mau saya begitu. Jadi saya tampilkan beberapa korina hadis ini untuk kita berjaga-jaga terhadap subhat-subhat yang beredar di masyarakat sekarang ini. Oh, Dajjal sudah ada di mana Tenggumung begitu misalnya. Ya loh. Ada kan Dajjal ada di mana? Di Iran? Enggak ada. Karena apa? Tanda-tanda ini belum muncul gitu loh. Masa begitu? Kan sekarang ini banyak di kajian-kajian YouTube di mana-mana yang menjelaskan tentang masalah-masalah belum muncul, sudah ada dan sebagainya. Memang ada, sudah ada wujud. Tetapi kemunculannya ketika nanti tanda-tanda ini muncul. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Bishr, an Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainal malhama wal fathul Madinah 6 sinina wa yakhrujul masihud dajjal fi sabi'ah. Qala Abu Dawud hadza as-sahha min hadis Isa. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, jarak dimulainya peperangan Al-Malhamah Al-Kubra dan penaklukan Konstantinopel itu selama 6 tahun dan Dajjal akan muncul di tahun yang ke-7. Jadi perang Al-Malhamah Al-Kubra itu selama 6 tahun. 6 tahun waktunya. 6 tahun, panjang. Perang sedina tok ya, enggak asik ya. Contohnya saja yang paling Taliban perang dengan Amerika berapa tahun? 20 tahun itu babak kedua. Ya kan? Babak pertamanya berapa tahun? Lama panjang. Berarti 6 tahun itu sangat singkat. Indonesia 350 tahun. Iya kan? Jadi kaum muslimin itu melawan koalisi kekafiran dunia itu selama 6 tahun. Dan perangnya sangat dahsyat. Nanti ada cerita tersendiri. Sepertiga kaum muslimin murtad. Sepertiga pasukan ini sudah berhadapan begini. Di dalam Al-Malhamah Al-Kubra itu pasukannya sudah berhadapan gini. Yang memimpin bukan Pak Sudirman ya. Yang memimpin bukan Jenderal Fulan. Yang memimpin Al-Mahdi. Tapi begitu lihat kafir tak gitu banyak bandingannya kaum muslimin 300, Ahlul Badar 313 orang. Pasukan kafir berapa? Hampir 1 juta. 300.000 banding 1 juta. Wah, kayak mundur. Ya kan? Kalau tidak punya iman, ya lari. Maka saat itu kata Rasulullah SAW, sepertiga kaum muslimin murtad. Dan Allah tidak menerima taubatnya selamanya. Bayangkan, sudah berdiri dipimpin Al-Mahdi, masih murtad. Apalagi dipimpin Jenderal Fulan. Apalagi yang memimpin Abu Bakar, apalagi yang memimpin si Habib Rizik. Wajar kan gitu ya. Wajar kan enggak? Dipimpin Al-Mahdi aja murtad. Urusannya bukan urusan siapa yang memimpin, urusannya ada wujudnya iman. Kemudian 2/3 baru berperang. Hari berikutnya itu 2/3 meninggal, mati. Syahid semuanya. Tinggal 1/3. 1/3 ini yang memenangkan pertempuran. Jadi 1/3 dari 300 berapa kira-kira? Ya cuma 100 orang aja. 313 orang sudah ahli Badr. Jadi pasukannya Al-Mahdi itu enggak banyak. Yang perang di Al-Malhamah Al-Kubra cuma 313 orang. Sejumlah ahli Badr. Lalu miliaran kaum muslimin ini kemana? Ya, pertanyaan besarnya itu. Dari An-Nafi' bin Utbah, Rasulullah SAW bersabda, qala taghzunal jaziratul Arab fayaftahu Allah. Jadi sebelum Dajjal muncul itu, Rasulullah mengatakan bangsa Arab akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jaziratul Arab, sekarang ya seperti Jaziratul Arab besar itu. Saudi, Yaman, Oman,
dan sekitarnya ya, Jaziratul Arab itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Taghzuna Jaziratul Arab fayaftahu Allah, thumma Faris fayaftahu Allah. Kemudian Persia, Iran hari ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Thumma yaghzunar Rum. Jadi sebelum berperang dengan bangsa Rum dalam Al-Malhamah Al-Kubra, itu ada penaklukan Jaziratul Arab. Berarti sebentar lagi ada peperangan di bangsa Arab. Dan sekarang udah mulai kan? Iya kan? Yaman perang. Tidak tahu, bentar lagi nanti mungkin kemana-mana itu. Irak dan sebagainya terus. Kemana-mana. Dan benar nanti kaum muslimin akan menang itu. Nah, ini masalahnya ini yakin apa tidak ya? Yakin. Tidak yakin ya Melayu kan gitu. Ngungsi kan gitu. Misalkan begini, kalau kalian bagian dari pasukan di tempat itu, kalian adalah manusia terbaik. Ini janji Rasulullah. Yang berbicara untuk kita bisa sahabat di tempat itu siapa? Apa? Iman. Kalau nggak iman, ngungsi aja lah. Perang kok ruwet, soro. Wah, luar. Ya kan? Kemudian setelah penaklukan Jaziratul Arab, kaum muslimin akan menaklukkan Persia, Iran. Wah, sekarang Iran kayak gitu. Iran sekarang menguasai Irak, menguasai juga Lebanon, menguasai Syria. Mereka akan dilibas oleh kaum muslimin bentar lagi. Nggak lama. Kan gitu kan? Dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kaum muslimin berperang dengan bangsa Rum dalam Al-Malhamah Al-Kubra. Fayaftahu Allah, dan Allah akan memenangkan mereka. Tsumma takhzunad Dajjal, kemudian baru kaum muslimin akan berperang menghadapi Dajjal. Jadi sebelum bangsa Arab ditaklukkan kaum muslimin, sebelum Persia hari ini Iran ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan sebelum ada pertempuran dengan Malhamah Al-Kubra dengan orang-orang Romawi, Dajjal nggak mungkin keluar. Itu rangkaiannya gitu. Qala Nafi, ya Jabir, la narad Dajjal yakhruju hatta tuftahur Rum. Wahai Jabir, kami berpendapat bahwasanya Dajjal tidak akan muncul hingga ditaklukkannya kota Romawi, yakni Istanbul. Turki hari ini. Hadis ini Sahih Muslim. Berikutnya, tadi tanda peperangan. Ada lagi tanda yang berupa apa? Berupa paceklik kelaparan. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Rasulullah SAW sabda ya. Inna qabla khurujid Dajjal, sungguh sebelum munculan Dajjal salah satu sanawut sidaj akan muncul 3 tahun masa paceklik. Yusibun nasa fiha ju'an sadid, akan menimpa manusia semuanya dengan kelaparan yang sangat amat luar biasa. Ya'murullahu sama fi sanati al-ula anna tahbisu salasu matriha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merintahkan langit di dalam tahun yang pertama, kan 3 tahun. Tahun pertama itu untuk menahan hujannya sepertiga. Jadi langit tidak mengucurkan untuk hujannya selama sepertiga bagian. Wa ya'murul arda an tahwis sulusa nabatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan bumi supaya tidak menumbuhkan sepertiga dari tumbuh-tumbuhan. Tahun pertama. Di tahun kedua Allah menahan 2 bagian. Hujan ditahan, tumbuh-tumbuhan ditahan. Tahun ketiga, semuanya tahan. Tidak hujan dan tidak tumbuh-tumbuhan. Fala tambudul khadra, dan tidak akan tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Hijau-hijauan tidak ada sama sekali. Fala yabqa dzaka illa al-halakat. Dan tidaklah tertinggal fala yabqa dzaka illa halakat, dan tidaklah makhluk yang berkuku kecuali pasti binasa. Maksudnya kehidupan waktu itu pasti banyak binasa, hewan-hewan ternak mati semua. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, qila fama ya'isan nasa fi dzalikaz zaman. Ya Rasulullah, bagaimana manusia bisa hidup di zaman seperti itu? Kata Rasulullah, qala at-tahlil wat takbir wa tahmid wa yajzi'u dzalika alaihi mujza'atul ta'am. Jadi makannya orang beriman itu saat itu adalah apa?
Zikirnya, tahlilnya, la ilaha illallah, kenyang. Allahu Akbar, kenyang. Sak puluk begitu. Ini hakikat apa kinayah? Hakikat ini. Zikir itu mengenyangkan orang mukmin. Zikir itu mengenyangkan orang mukmin. Malaikat makannya apa? Makan nasi? Enggak. Malaikat itu makanannya adalah tasbih. Malaikat itu makanannya tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Makanannya malaikat. Kenyang. Hakikat ini. Jadi nanti di akhir zaman, zikirnya kaum muslimin itu menjadi pengganti makanan yang biasa dia makan. Berarti kalau orang munafik, bisa nggak zikirnya berpengaruh? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berpengaruh, kira-kira mau cari apa dia makanannya? Di mana dia akan mencari makan? Dari tangannya Dajjal. Karena waktu itu kan Dajjal kan digambarkan, Dajjal itu datang dengan membawa gunung roti. Dia mendatangi Dajjal. Sukarela menjadi pengikut Dajjal, sukarela. Jadi kalau siapa yang di hatinya ada nifak, saat itu akan pasti bergabung dengan Dajjal. Jadi kalkulasinya gampang. Oh, makanya kok di Al-Malhamal Kubro itu sejumlah 313. Karena mayoritas orang-orang nifak itu semuanya bergabung dengan pasukannya Dajjal. Bayangkan, Anda bisa bayangkan. Jadi ketika Dajjal muncul itu akan terjadi pemurtatan massa. Ya, kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mulai sekarang ini latihan terus tazkiyatun nufus. Seadane waktu nggo tasbih gak apa-apa sudah. Zikiran Allah. Pokoknya ingat Allah Subhanahu wa taala terus. Karena sebelum masa Dajjal muncul ada masa Ad-Duhaima, masa siapa yang selamat masa Duhaima pasti selamat masa Dajjal. Kalau masa Duhaima enggak selamat, pasti enggak selamat ketika Dajjal muncul. Dan masa-masa Duhaima itu para ulama sudah menisbatkan ya sekarang ini sudah masa Duhaima. Ciri-cirinya apa masa Duhaima? Sanawatul Khadda'at, tahun-tahun tipu daya. Jadi orang-orang yang amanat dikatakan khianat. Orang yang khianat dikatakan amanat. Sehingga para pemimpin itu adalah orang-orang sebusuk-busuk manusia. Umaroknya ulamanya juga aimatul mudallin, menyesatkan manusia. Ya sekarang ini, kitarannya sekarang ini sudah. Kalau kita bisa selamat tahun di masa Duhaima, ini belum puncaknya ya maksudnya. Kita kan berjalan terus sampai puncaknya. Sekarang kita ini memegang Islam yang benar itu sekarang tersubhatkan begitu. Megang tauhid dituduh macam-macam begitu. Ya kan, megang tauhid ini sekarang ini sulit begitu. Seperti kata Rasulullah mengatakan kalqabit alal jamr. Kalau kita megang tauhid benar itu hari ini tuduhannya macam-macam. Macam-macam Ustaz. Kalau kita mau jelaskan tauhid secara belak-belakan, secara jelas, ya, dengan pengertian yang benar sebagaimana ulama-ulama yang menjelaskan, itu akan terjadi tuduhan. Kalau kita jelaskan rububiyah, sudah mulai ada fitnah.
Oh ini enggak mau ini gitu. Baru menjelaskan tentang apa lagi yang menjelaskan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Lebih dalam lagi. Menjelaskan asma sifat juga sekarang juga mulai juga ada tuduhan-tuduhan dari bagian kaum muslimin. Wallahu a'lam. Jadi intinya memang kita berpegang dengan din yang benar di zaman akhir ini semakin sulit, semakin terfitnah. Intinya itu. Kemudian dari hadis Tamim Ad-Dari yang saya jelaskan tadi bahwa nanti akan terjadi paceklik kan, Sungai Furat kering, air mata Zubar kering, kemudian Danau Toba menjadi kering. Artinya akan menuju kepada musim paceklik. Kemudian diriwayatkan lagi dari hadis asar ya, dari asar Katsir bin Murrah ya. Katsir bin Murrah Al-Hadrami, dia mengatakan bahwa di masa-masa mendekati munculnya Dajjal itu ada satu tanda yang ini merupakan tanda besar umur idham yang kata Ibnu Abbas munculnya Najmul Dzunab yang merupakan pemicu munculnya tanda-tanda besar, jadi jatuhnya meteor di muka bumi. Dalam asar ini beliau mengatakan bahwa zaman-zaman itu maka hendaklah kaum muslimin fa'idu minat ta'am mastata'tum. Hendaklah kaum muslimin mempersiapkan logistik makanan gitu di rumahnya semampu dia mereka dapatkan, semampu mereka. Di riwayat yang lain dikatakan dari Khalid bin Mat'an, beliau mengatakan dia hendaknya kaum muslimin mempersiapkan makanan di rumahnya selama setahun. Karena munculnya komet itu kan dukhon, gelap, masa gelap itu, nggak bisa keluar rumah kan kaum muslimin. Jadi kita menyiapkan makanan di dalam rumah, karena kita nggak mungkin bisa keluar. Ketika masa dukhon itu kan muncul, dukhon itu trigger, apa bahasa enaknya trigger itu? Pemicu lepasnya Dajjal dari pulau dia. Ketika lepas kan bersamaan jadi. Kata Ibnu Abbas kalau meteor ini jatuh mesti besoknya itu Dajjal akan keluar. Dan itu dalam keadaan gelap selama 40 hari 40 malam dunia ini, bumi diselimuti awan, gelap. Kaum muslimin tidak mungkin bisa keluar, manusia pada umumnya. Ketika mereka keluar, itu kan keadaan bumi rusak semua. Tanaman-tanaman rusak semua. Ya kena banjir, ya kena macam-macam lah. Otomatis terjadi chaos, ya kan? Kekacauan yang luar biasa. Jadi hukum rimba, siapa punya makanan pasti akan dirampok begitu. Makanya siapkan 3 hal, dan itu kan ya. Komunitas, pedang, ya, makanan. Antum antum punya makanan, tidak punya pedang, antum akan dirampok, ya kan? Kalau punya pedang pun sendirian juga akan kewalahan. Harus punya komunitas kaum muslim yang bisa menyelamatkan itu 3. Komunitas kaum muslimin, persiapan pedang dan persiapan maka. Jadi memang chaos terjadi luar biasa, hirup pikuk. Orang pada berlomba cari makan, nggak peduli siapa yang pokoknya ada yang makan mesti serbu. Jadi kayak kalau gambarkan di film-film itu kayak film-film zombie itu loh. Kan begitu kan? Kayak film zombie gitu. Kan ada darah itu seakan-akan jadi makanan gitu. Darah itu apa sih? Sumber kehidupan kan gitu. Dan yang pasti ya, Dajjal itu tidak akan muncul kecuali kondisi manusia saat itu sangat-sangat bodoh. Dan dipenuhi dengan kerusakan dan kebencian di muka bumi merajalela. Jadi manusia ini diadu oleh satu keadaan yang membuat dia harus saling berseru. Ada cebong, ada kampret, di sana ada ini, ada itu. Terus itu bagian dari pola yang dimainkan untuk membuat manusia ini semakin kacau, berpecah belah. Siapa yang buat Zionis? Bukan Zionis itu yang buat.
dengan kaki tangannya. Diwariskan oleh Rasid bin Sa'ad bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan muncul Dajjal hingga orang-orang melupakannya dan para imam lupa mengingatkannya di atas mimbar-mimbar. Ini salah satu ciri. Ini termasuk subhat di antara kita ini. Jadi nanti Dajjal itu tidak akan muncul kecuali ketika manusia ini pada lupa urusannya masalah kemunculan Dajjal. Hari ini beberapa banyak orang yang mengkaji masalah Dajjal ya. Tapi kemudian ada subhat. Subhat yang dilempar di tengah-tengah kaum muslimin. Tentang apa? Oh ini kajiannya ini terlalu ini. Paham ya? Begitu kan? Sehingga orang mengatakan, paling ada lagi yang mengatakan, kiamat itu jauh. Lah pengurusi kiamat, ngurusi mangan besok belum selesai. Sehingga orang muslimin yang awalnya dia mau belajar menjadi ragu, apalagi yang tidak mau belajar, tambah lagi. Sehingga khotib di mimbar lagi tidak membicarakan masalah Dajjal. Karena banyak subhatnya. Dilemparkan ke dirinya kaum muslimin ini. Sehingga orang sudah malas untuk ngaji masalah ini. Ketika sudah kaum muslimin tidak membicarakan lagi masalah Dajjal, itu saat muncul Dajjal. Kemudian diriwayatkan lain, yakhruju Dajjal fi haqqati minad din wa idbari minal ilm. Dajjal tidak akan muncul di tengah kekosongan daripada din dan di saat ilmu ditinggalkan. Jadi mayoritas kaum muslimin sekarang sudah peduli masalah ilmu din. Saya lihat ini generasi muda ini ya. Generasi 20 tahun di bawah saya ini. Ini saya melihat generasi Mobile Legends ini. Iya kan? Saya ngeri dengan anak-anak sekarang ini. Paling yang sekarang usia SMP, SMA itu ngeri saya. Hari-harinya nggak ada lain kecuali gamer. Iya, apalagi kena pandemi kemarin tuh, wah, insya Allah. Jadi pelampiasannya luar biasa. Sekarang ini sudah nggak peduli, ada kanan kirinya, ada apa nggak peduli sudah. Dia asik sama gadgetnya itu, nggak peduli. Hatta di sebelahnya ada orang ketobrak, ada orang jatuh, nggak peduli. Saya lihat anak-anak muda sekarang itu, apalagi ngurusi yang urusan-urusan yang besar. Dari urusan kaum muslimin, sekali. Ngurusi yang ada orang jatuh saja nggak dilihat, paling klik masukkan status, ya kan? Sampai kan keluarnya begitu. Ada orang jatuh nggak ditolong, tapi malah dimasukkan status begitu. Itu wujud dari kemarin ketidakpedulian. Ini terjadi di mana-mana ini. Sampai di RRC sendiri itu, sekarang dia membuat kemarin beberapa bulan yang lalu itu membuat tagline itu mewaspadai generasi baring. Anak muda di RRC itu tiap hari baringan di atas kasurnya, ya semuanya urusannya, sekolahnya di situ, dagangannya di paling Shopee, jual di Shopee, masuk di kulaknya di Shopee gitu. Kalau kulaan tanpa ngambil barangnya cuma titip di tokonya orang itu apa? Dropship. Lah kan padahal gitu sekarang itu. Semuanya ada di dalam HP-nya itu. Jadi tiap hari tiduran sampai dari batas bantal gitu. Urusan ngambil ilmunya di situ, urusan kerjanya di situ. Generasi baring ini. Itu jadi tagline besar di RRC hari ini. Ya sekarang juga kita merasakan anak muda sekarang. Pulang sekolah, datang naik kasur, sudah nggak keluar-keluar. Iya kan? Waspadai. Pasti mereka akan lupa daripada din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pasti lupa dari din Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar malas. Ini satu cerita ya, dari Abu Tufail, dari Hudzaifah bin Yaman. Satu ketika kaum muslimin berhasil menguasai Kufah. Tiba-tiba waktu itu ada Arif itu orang peramal. Peramal mengatakan Kufah akan didatangi Dajjal, akan keluar di kota Kufah. Begitu. Tiba-tiba orang pada ribut gitu. Kebetulan ada sahabat Hudzaifah bin Asid di situ. Maka kemudian Hudzaifah dikatakan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, ya Abul Asid, bahwa para peramal sudah mengatakan Dajjal akan keluar hari ini di kota Kufah. Kata Hudzaifah bin Yaman mengatakan nggak mungkin keluar.
Karena kata beliau, saya mendengar dari Rasulullah SAW ya, sungguh jika Dajjal keluar hari ini, pasti anak-anak kecil di antara kalian akan melemparinya dengan ketapel. Tiba-tiba ngaku Tuhan itu. Ya. Ngaku Tuhan pasti akan dilempari ketapel oleh anak-anak kecil. Sekarang ini coba ada orang ya mengaku di jalan saya adalah Tuhan. Kira-kira dilempari orang nggak? Dilempari orang pasti. Begitu. Sama seperti itu. Hudzaifah bin Asid ini menjelaskannya seperti itu. Kalau seandainya Dajjal hari ini keluar, pasti anak-anak kecil akan melemparinya dengan ketapel. Akan tetapi kata beliau, Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah suasana di antara manusia itu terjadi kebencian. Kemudian terjadi kekosongan daripada din. Serta rusaknya hubungan antar manusia. Jadi memang manusia itu digoncang dengan urusan-urusan terus. Sampai mereka berpecah belah. Nah. Yang terakhir ya, saya jelaskan. Ada diriwayatkan oleh Ummu Syuraik. Dari Ummu Syuraik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafiranna an-nasa minad dajjal hatta yalhaqu bil jabal. Sungguh manusia akan lari ketika Dajjal muncul itu, manusia akan lari ke gunung-gunung. Kaum muslimin ya. Karena perintahnya Rasulullah kan. Kalau kalian mendengar kabar tentang Dajjal muncul, hendaklah kalian menjauhi Dajjal. Jangan masuk kota-kota besar, tapi lari ke gunung-gunung. Qalat Ummu Syuraik, qultu ya Rasulullah, fa ainal Arab yauma idzin? Wahai Rasulullah, di mana bangsa Arab saat itu? Dalam syarah Imam Nawawi, ini hadisnya Sahih Muslim, dalam syarah Imam Nawawi kitabnya Al-Minhaj, dia mengatakan Al-Arab sini bukan panggilan bangsa Arab untuk bangsa Arab, tetapi kaum muslimin. Paham ya? Fa'ai dimaknai oleh Imam Nawawi, fa'ainal mujahidin fi sabilillah. Di mana mujahidin fi sabilillah saat itu ya Rasulullah? Alladzina adzabuna 'anil harimil Islam, yang menjaga perbatasan kaum muslimin. Al-mani'una an ahlu sulatan a'da'illah, yang mereka itu mencegah serangan-serangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Syuraik tanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, hum qalilun. Jadi saat itu manusia terbaik kaum muslimin adalah mujahidin. Itu sangat sedikit saat itu. Jadi kebanyakan orang-orang saat itu memang sudah terkena fitnahnya Dajjal. Sudah gagal di fitnah Duhaimah, otomatis pasti dia akan gagal di fitnah Dajjal. Jadi fitnah Duhaimah itu menyebabkan seseorang mukmin di pagi hari, sorenya jadi kafir. Mukmin di sore hari, paginya jadi kafir. Karena saking beratnya fitnah saat itu. Kalau ini nggak lolos, mesti dia tidak akan bisa lolos di masa fitnahnya. Semakin sedikit lagi yang selamat. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di atas agama din Allah Subhanahu wa taala Islam, sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.